Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu gimana? Oh, baik juga dong. Alhamdulillah. Pada sehat nggak? Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau nggak sehat nggak masuk sekolah, Bu. Oh iya bener. Maafin ibu ya. Iya dong. Ya, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Geografi, Bu. Ih, bener banget. Kita emang cemerlang. Ya, jadi kita akan membahas tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut. Nah, sebelum itu, ada yang ingat nggak yang kemarin belajar apa? Belajar siklus hidrologi, Bu. Siklus hidrologi, belum belajar laut-laut ya? Belum, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang laut nih, terlebihnya tentang biota laut. Ada yang tahu nggak laut itu apa? Laut itu Perairan. air. Oh, air. Terus Perairan yang luas, Bu. oh, luas. Iya sih luas. Asin, Eh, Bu. Oh ya asin. Terus Ada cuminya, Bu. ya. Nah, jadi laut itu merupakan perairan air asin yang besar. Nah, terus di Indonesia itu tuh 60% wilayahnya itu merupakan lautan. Nah, terus habis itu 76%-nya itu tuh terdiri atas terumbu karang dan 37%-nya itu tuh ikan karang. Nah, ada yang penasaran nggak kita bakal membahas apa nih selanjutnya? Penasaran, Bu? Penasaran. Sebentar ya, Ibu colokin dulu. Iya, Bu. Oke, Bu. Butuh bantuan nggak, Bu? Enggak kok. Oke, Bu. Udah lihat ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut. Kalau mendengar kata biota laut tuh, menurut kalian apa sih biota laut? Binatang. Binatang, Bu. Oh, binatang. Ya, benar banget. Jadi, biota laut artinya itu dalam ekologi, biota adalah keseluruhan kehidupan yang ada pada satu wilayah geografi tertentu dalam satu waktu tertentu juga. Nah, lalu itu biota laut sendiri diartikan sebagai sebuah makhluk hidup yang tinggal, hidup, dan berkembang biak di laut, hewan maupun tumbuhan atau karang. Nah, selanjutnya biota laut itu dibagi menjadi 3 kelompok besar menurut sifatnya. Ada plankton, ada nektar, lalu selanjutnya ada bentos. Nah, plankton. Plankton ada yang ingat nggak sih plankton apa? Plankton yang di SpongeBob, Bu. Bener banget, yang ada di SpongeBob. Nah, jadi plankton itu adalah salah satu jenis biota utama. Ciri utama dari biota ini adalah berenang dan mengapung untuk mengikuti arus. Jadi dia tuh nggak bisa berenang dengan sendirinya, jadi dia ngikutin arus. Nah, terus habis itu plankton itu dibagi atas 2 jenis, yaitu ada zooplankton. Nah, gambarnya kayak gini. Kayak udang ya, Bu? Iya, kayak udang, kan hewan. Nah, terus ada fitoplankton. Nah, kecil banget. Iya, kecil banget emang. Kayak bakteri, Bu. Iya, kecil banget ukurannya. Terus itu dia tuh nggak bisa berenang sendiri karena memiliki keterbatasan. Keterbatasannya banyak banget. Kayak zooplankton ini nih, dia nggak bisa memproduksi makanannya sendiri. Jadi bergantung kepada fitoplankton. Nah, kalau fitoplankton ini, kalau fitoplankton ini dia itu bisa memproduksi makanannya sendiri, juga baik untuk laut. Nah, selanjutnya ada nekton. Nekton itu tuh yang kayak tadi disebutin sama Lady, kayak cumi, gurita gitu-gitu ya. Nah, salah satu organisme akuatik yang dapat bergerak sendiri dengan cara berenang di perairan yang dimana pergerakannya tidak terkendalikan oleh gelombang dan arus. Ya, jadi dia bisa berenang sendiri gitu, tanpa mengikuti arus, bisa melawan arus juga. Nah, ini dia nih foto-fotonya. Ada lumba-lumba, terus ada penyu, ada ikan, gitu. Pokoknya banyak. Nemo ya, Bu? Iya. Sebagian besar itu jenis ikan sih. Ada juga ini anjing laut gitu. Nah, selanjutnya ada bentos.
Kalau dengar kata bentos ingat apa? Mentos Bu, permen. Permen. Hoka-hoka bento, Bu. Oh, kakak bento lapar ya. Iya, Bu. Nah, jadi bentos itu merupakan organisme akuatik yang hidup pada dasar perairan, baik perairan air tawar maupun air asin. Bentos mencakup organisme-organisme yang hidup di atas sedimen perairan yang juga disebut epifauna, serta organisme-organisme yang hidup terkubur di bawah sedimen perairan yang juga disebut inafauna. Nah, bentos ini dibagi menjadi 3 jenis menurut sifatnya. Ada yang menempel, yaitu jenis pong, tritip, tiram, dan lain-lain. Nah, ini gambarnya. Ini tuh gambar tritip yang suka menempel di kapal. Lalu ada yang merayap, kepiting, udang, kerang kecil, dan lain-lain. Nah, ini dia. Ini gambar apa? Pretty. Mr. Crab. Bener banget. Tuan crab. Lalu ada sifatnya itu beliang. Jenisnya itu ada cacing, kerang, dan lain-lain. Nah, ini dia. Ini gambar apa? Gak tahu Bu, apaan tuh? Cacing ulet. Kayak ulet Bu, tapi masa ulet di laut Bu? Enggak, ini cacing laut yang ditemukan di salah satu laut yang ada di Ambon. Nah, sekarang beralih ke biota laut yang dilindungi. Ini datanya Ibu ambil dari LIPI. Ini dia jenis-jenis yang dilindungi, yaitu ada dugong. Pernah lihat dugong nggak? Enggak Bu. Pernah Bu. Ya, terus abis itu ada paus, abis itu ada penyu. Pernah lihat penyu nggak aslinya? Pernah Bu. Pernah Bu. Tapi saya pengen Bu. Oh, pengen. Pernah Bu. Jalan-jalan ya Bu. Ayo jalan-jalan yuk, nanti ya. Ya, diperhatikan ya ini gambarnya. Iya Bu. Nah, selain ada hewan-hewannya tadi, ada juga tumbuhannya. Tumbuhannya itu ada alga atau rumput laut. Algae termasuk kelompok tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan juga sebagai bahan pupuk pertanian. Algae banyak dijumpai di daerah terumbu karang dengan warna yang bermacam-macam. Nah, selanjutnya ada lamun atau seagrass. Tumbuhan lamun termasuk dalam golongan tumbuhan tingkat tinggi karena batang, daun, bunga, dan buahnya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Juga merupakan tumbuhan berbunga, Angiospermae. Mempunyai daun, limpang, rizoma, dan akar sehingga mirip dengan rumput di darat. Selanjutnya ada tumbuhan bakau atau mangrove. Tumbuhan ini dapat bertahan hidup pada perairan yang mempunyai kadar garam yang tinggi dengan ketersediaan oksigen yang terbatas. Ciri tumbuhan ini yaitu akarnya berupa akar bernafas dan akar lutut, yaitu akar yang muncul ke permukaan tanah. Akarnya muncul ke permukaan tanah itu karena ingin mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, ini dia. Ada tumbuhan laut. Yang ini tebak gambar apa? Rumput laut ya, Bu. Iya, benar banget. Rumput laut. Yang ini gambar apa? Yang tadi mirip rumput. Sejarah- Rumah Nemo ya, Bu. Seagrass. Ya, bener banget sih, Des. Atau Pinter mangrove. banget. Nah, ini Bakau, mangrove. Bener banget. Udah pernah lihat aslinya mangrove belum? Udah. Nah, selanjutnya ada manfaat biota laut. Manfaat biota laut yaitu seperti yang tadi disebutin, bisa untuk obat-obatan, terus juga Kecantikan. bener banget, kecantikan. Kayak salmon kan banyak tuh digunain buat bahan-bahan skincare gitu ya. Nah, beberapa jenis biota laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat seperti yang saya sebutin tadi. Selanjutnya ada menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ya, seperti yang kalian tahu kan kalau nelayan-nelayan itu kan ngambil ikan ya, terus juga ikannya itu dijualin nantinya yang akan berguna untuk mereka memperoleh nafkah gitu untuk istrinya gitu. Untuk keluarganya ya Bu. Iya, benar banget. Nah,
Nah terus menjadi daya tarik wisatawan lokal ataupun asing. Pernah lihat Raja Ampat nggak? Belum. Belum. Jauh ya? Iya, Bu. Ya, nah itu Raja Ampat kan lautnya itu menjadi daya tarik ya, apalagi yang dalam lautnya itu buat snorkeling gitu. Nah, beberapa ikan dan beberapa jenis organisme laut yang lain merupakan menyumbang nutrisi bagi manusia. Seperti yang dijelaskan tadi, selain untuk bernilai ekonomi, juga untuk nutrisi bagi manusia, karena kan seperti yang kita tahu, salmon juga untuk kesehatan otak, tuna, dan lain-lain gitu ya. Nah, ada juga biota laut yang juga dimanfaatkan untuk penelitian. Seperti kan ada lembaga-lembaga yang memanfaatkan laut sebagai penelitian itu kayak LIPI gitu. Sumber utamanya kan dari laut gitu dan lain-lain. Nah, sekarang masuk ke diskusi kelompok. Ya. Oke, Bu. Pada siap kan nih? Siap, Ya, Bu. Bu. Siap. Jadi Ibu bakalan ngasih kalian membentuk kalian menjadi dua kelompok. Dua kelompoknya itu nanti kalian akan mendiskusikan sama-sama bagaimana cara melindungi biota laut. Kan udah tadi dijelasin kan tuh banyak biota lautnya. Nah sekarang bagaimana cara menjaganya? Oke Bu. Oke, Bu. Kan udah waktu Ibu kasih nih untuk mengerjakan diskusi kelompoknya. Nah sekarang Ibu minta untuk satu perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan bagaimana cara melindungi biota laut. Ada yang mau maju nggak nih? Ifta katanya mau maju, Bu. Emang iya kita mau maju. Kayaknya Nita deh, Bu, lebih siap. Itu lebih siap. Iya, Bu. Boleh Kita, Bu. Bu. Tanpa Ibu tunjuk. Keren. Maju Ya. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu ada beberapa cara untuk menjaga kehidupan biota laut, yaitu dengan menanam hutan bakau yang berada di bibir pantai untuk mencegah abrasi dan sebagai tempat hidup bagi hewan-hewan bakar. Lalu memberikan pembatasan pada pemungutan terumbu karang sebagai habitat makhluk hidup yang tinggal di laut. Terus melakukan pelarangan terhadap penggunaan bahan peledak sebagai media untuk menangkap ikan. Lalu tidak membuang sampah ataupun limbah industri ke laut secara asal-asalan karena bisa mengancam kehidupan biota laut. Lalu berusaha menangkap ikan yang cenderung sudah besar untuk menjaga regenerasi ikan, terutama untuk ikan konsumsi. Terus tidak mengambil terumbu karang asal-asalan, terutama hanya untuk hiasan semesta. Lalu yang terakhir ada menghindari perburuan biota laut untuk makanan, terutama sirip hiu yang akan merusak kehidupan hiu tersebut. Sudah Bu segitu. Oh iya. Terima kasih Amita. Yeay. Sudah menginformasikan. Ya seperti yang tadi dibilang sama Amita, Ibu harap kalian mengerti ya. Ya, Semangat Bu. ya, ngerti nggak nih? Ngerti, Bu. Bu. Ngerti, alhamdulillah. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Mita, Hadir Bu. Risna, Hadir, Bu. Ista, Hadir, Bu. Dedi, Hadir, Bu. Ina, Hadir, Bu. ya. Hadir semua ya. Bagus, rajin-rajin berarti. Ya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya, Hati-hati ya, Bu. sekian dari Ibu. Maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.